Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa, bersama istri yang terkasih di akhir pekan ini. Apa kabarmu saat ini? Harapan dan doa kami Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Nah, mungkin Bapak Ibu sedang bersiap diri untuk melakukan berbagai kegiatan di akhir pekan ini. Seperti biasa, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dahulukan Tuhan. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jika kita selalu mendahulukan Tuhan, maka Tuhan tambahkan segala hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Amat terlebih hari ini tentunya kita membutuhkan penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna ya dalam seluruh kegiatan kita di akhir pekan ini. Mari kita siapkan diri, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amen. Kami datang di hadapanmu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang kami alami, yang sudah kami terima, di mana Engkau sepanjang malam menjaga dan menyertai serta memberkati istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-Mu jua, Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, bahkan semangat untuk menjalani hari ini di akhir pekan. Bersama orang-orang yang kami kasihi, kami akan melakukan kegiatan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Amen. Kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Roma pasal 1, 16 dan 17, 2 ayat saja. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian di dalam Roma pasal 1, 16 dan 17. Bapak Ibu, seperti yang selalu saya katakan bahwa saya tidak punya keinginan untuk jadi Kristen. Ya, tidak pernah terlintas di hati, di pikiran sebelumnya ya untuk kemudian satu saat menjadi Kristen. Bahkan menjadi Kristen itu sesuatu yang na'udzubillah min zalik begitu ya. Tetapi kalau ditanyakan kepada saya kenapa saya jadi Kristen, maka ada 4 hal yang saya bisa kemukakan. Yang pertama itu bukan keinginan saya. Yohanes pasal 15 ayat 16, di sana tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amen. Jadi saya juga tidak terpikirkan kalau saya dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kebaikan saya, bukan karena saya hebat ya. Saya tidak ada apa-apanya, tetapi ya otoritas dan hak prerogatifnya Tuhan yang memilih kita apa adanya. Amin. Amen. Tentu Tuhan mempunyai maksud tertentu di dalam hal memilih. Bicara tentang pemilihan, sebagian terpilih, sebagian lagi belum terpilih ya. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum terpilih, kita doa supaya mereka juga terpilih. Sebab kalau mereka tidak dipilih, maka mereka itu akan dibinasakan. Nah, karena itu saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya, tidak pernah ada terbersit di hati ya untuk kemudian menjadi Kristen. Yang kedua, saya katakan bahwa saya membutuhkan yang namanya juru selamat. Saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, almarhum. Tapi saya butuh juru selamat, sebab saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan amal perbuatan saya.
Kenapa? Karena saya tidak yakin kalau saya bisa diselamatkan dengan amal perbuatan baik, sebab tidak ada standar berapa banyak amal perbuatan yang harus kita kumpulkan. Ya, hanya dikatakan sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu? Ya, namanya juga ya usaha, ya kan? Ya, namanya usaha ya begitu, ya akhirnya ya semua ya mudah-mudahan gitu kan. Nah, jadi bukan keinginan saya, dan saya butuh juru selamat. Saya tidak mampu menyelamatkan diri saya. Saya tidak punya cukup amal perbuatan untuk kemudian bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang ketiga, bahwa saya sangat terpikat pada ajaran keselamatan yang ditawarkan oleh Alkitab, ya, keselamatan yang luar biasa. Ada jaminan keselamatan di dalam Alkitab, ya. Kisah pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang oleh nama itu kita diselamatkan. Dan yang keempat, ya, saya menemukan hidayah di dalam Injil, ya. Amen. Karena memang kitab suci saya yang lama mengisyaratkan bahwa di dalam Injil itu ada petunjuk, ada hidayah, ya. Jadi di dalam Injil ada hidayah. Waktu saya membaca Injil, ya, karena dengan petunjuk daripada isyarat daripada kitab saya yang lama, ya, maka saya punya keberanian untuk membaca Injil, ya. Waktu saya membaca Injil, benar saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuknya. Petunjuknya di mana? Ada banyak, dan saya coba angkat 2 hal, bahkan 3 hal. Yang pertama di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9, Yesus berkata, "Akulah pintu, ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan menemukan padang rumput." Ini bicara tentang pintu, ya, saudara, pintu surga, ya kan? Sebagian orang, ada bahkan banyak orang yang tidak tahu pintu surga, ya. Mereka menyanyi, pintu surga, di manakah engkau berada, ya kan? Nah, saudara, hari gini pintu surga nggak tahu, ya, capek deh, ya. Nah, Yesus sudah menjawab hal itu, ya. Bahkan di dalam album religi saya, saudara bisa lihat, ya, di sana ada lagu, ya, yang berkata begini, "Orang bertanya-tanya di manakah pintunya untuk dapat masuk ke surga. Dalam kitab Injilnya, Isa putra Maryam berkata, aku pintunya." Yesus adalah pintu. Amin. Amin. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 4:12 itu, ya, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya, sebab tidak ada nama lain yang oleh nama itu kita diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan, ya, selain nama Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, ya. Kisah Rasul pasal 4:12. Coba saya akan baca secara jelas, ya, secara lengkap. Kisah 4:12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Hanya nama Yesus doa-doa kita dijawab. Hanya dengan nama Yesus dosa kita diampuni. Hanya dengan nama Yesus kita diberikan kehidupan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya bertegas bahwa saya menemukan hidayah di dalam Injil. Nah, menemukan petunjuk-petunjuk itu belum langsung jadi Kristen, ya, sebab tidak gampang untuk merubah hidup saya, ya.
Tetapi ketika membaca Roma pasal 1, 16 dan 17 ini ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ketika membaca dua ayat ini, maka hati dan pikiran saya sudah klik, sudah satu, mengatakan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus dan kebenaran di dalam Injil Yesus Kristus. Amin. Ya. Sebelum membaca ini saya masih ada pertentangan antara hati dan akal. Hati saya sudah menerima ketika membaca beberapa petunjuk keselamatan itu, tetapi pikiran saya masih berkecamuk mengatakan bahwa Alkitab itu palsu dan seterusnya. Tapi ketika membaca Injil, membaca Roma pasal 1, 16 dan 17 ini, yang saya simpulkan dalam satu kalimat pendek, Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka saya tidak pernah ragu lagi dan saya ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kebenaran di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat Roma pasal 1, 16 dan 17, teks ayat ini bukan hanya terkenal Bapak Ibu, tapi sangat-sangat penting. Dari sisi sejarah, Allah telah menggunakan teks ini untuk mempertobatkan seorang Martin Luther, salah satu tokoh reformasi gereja di abad ke-16. Setelah sekian lama berupaya untuk memperoleh kebenaran di hadapan Allah melalui perbuatan baik, tetapi tanpa kepastian dan kedamaian, Martin Luther akhirnya menyadari bahwa kebenaran merupakan anugerah Allah bagi orang berdosa yang beriman kepada Yesus Kristus. Pembenaran adalah melalui iman dan bukan melalui amal perbuatan. Itu dari sisi sejarah. Dari sisi teologi, pembenaran melalui iman secara esensial membedakan iman Kristen dengan agama-agama lain. Yang lain menambahkan perbuatan baik pada iman sebagai syarat untuk dibenarkan oleh Allah. Nah, Roma pasal 1, 16 dan 17 menegaskan bahwa pembenaran hanya melalui iman. Amin. Bahkan dari sisi konteks surat Roma, teks tersebut yaitu Roma pasal 1, 16 dan 17 ini juga memainkan peranan sentral. Hampir semua penafsir Alkitab sepakat bahwa inti keseluruhan surat Roma terletak pada bagian ini. Ini adalah tema surat. Jadi Roma pasal 17, 16, 17 ini adalah tema surat. Bagian yang lain terutama pasal 1 ayat 18 sampai dengan pasal 8 ayat 39 hanyalah penjelasan terhadap Roma pasal 1, 16 dan 17. Ayat 16 ya dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan, mengubah status orang cemar karena dosa menjadi kudus. Injil bukan hanya mendeklarasikan seseorang benar, Injil mengubah seseorang menjadi orang benar. Amin. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu, kamu harus menjalankan seluruh Taurat. Karena identitas harus berkait dengan hidup. Saudara punya identitas apa?
Maka hidup saudara harus mencerminkan identitas itu. Saudara, kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 2 pasal 11 ya. Kisah Rasul pasal 11 di ayat 24, 25 dan 26. Kita lihat di sana dikatakan begini, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas terkenal baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Baik itu relatif. Baik menurut saudara belum tentu baik menurut saya. Baik menurut suku A belum tentu baik menurut suku B. Tetapi Barnabas bukan hanya orang baik, tapi juga dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Maka kebaikan yang diaplikasikan adalah kebaikan dalam koridor kebenaran. Bukan hanya itu, tapi dia juga punya iman. Artinya fokusnya sama Tuhan. Perhatikan, dia hidupnya berdampak. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, Barnabas membawanya ke Antiokhia. Ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, disebut berarti kesan orang luar. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen itu di Antiokhia. Jadi disebut, bukan mereka yang menamakan diri Kristen. Jadi Kristen itu adalah identitas, predikat, begitu ya. Nah, karena mereka melihat hidup orang-orang itu, komunitas ini, murid-murid ini, hidupnya sama seperti Kristus hidup, maka orang mengatakan mereka Kristen. Mungkin pada awalnya itu adalah ejekan, tapi kalau kita cari di kamus teologi, kata Kristen itu merujuk pada kata Kristus. Kristus itu apa? Yang diurapi. Maka ketika kita menyebut diri Kristen, itu identitas kita sudah akan kelihatan ya. Jadi terkait dengan kehidupan kita harus baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Maka itu di 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-6 dikatakan begini Bapak Ibu ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, identitas kita di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, Paulus ingin menyatakan melalui Roma pasal 1, 16, 17, ya, kebenaran versi Habakuk, bahwa kebenaran memimpin orang hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh percaya bahwa Tuhan sanggup memperbaiki lingkungan dan diri kita yang rusak. Orang berdosa biasanya akan menyalahkan lingkungan, tapi lupa lihat diri. Perhatikan waktu Adam ditanya, "Mengapa kamu jahat?" Lalu Adam menuduh istrinya. Lalu ditanya lagi kepada istrinya perempuan itu atau Hawa, "Mengapa engkau makan buah itu?" Hawa istrinya itu masih dapat ular untuk disalahkan. Akibatnya ya saudara, ya akhirnya ya Bapak Ibu ya, berhenti di ular. Sehingga kita punya semacam scapegoat gitu ya, kambing hitam yang asli. Kalau ditanya, "Mengapa kamu jahat?" Ya, setan. Karena setan. Nah, setan menjadi kambing hitam. Ular menjadi kambing hitam ya. Iya kan? Jadi kalau ada sesuatu ya karena setan. Sampai setan pun itu bingung. Iya kan? Oh, kok orang selalu kesetanan? Tetapi setan gak pernah keoranan. Nah ini yang penting ya. Tapi perhatikan, Tuhan tidak menerima jawaban itu karena Adam dan Hawa juga kena hukuman. Bukan cuma ular, ya toh? Tuhan tidak terima argumen karena dia saya jahat, karena lingkungan saya jahat. Bukan. Tuhan tidak mau menerima argumen itu. Sebab kita memang jahat dari awal. Setelah jatuh ke dalam dosa, kita
yang kita tahu cuma berbuat jahat. Kita tidak perlu dididik untuk jahat. Kita sudah jahat. Kita perlu dididik setengah mati untuk menjadi baik, tapi itu sulitnya setengah mati. Roma pasal 7, Rasul Paulus menegaskan di sana di ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang kuperbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang sudah mendengarkan khotbah lama, tapi kok tidak benar-benar juga gitu ya. Kita sedang dalam proses untuk menyingkirkan dosa, tapi belum selesai. Itu sebabnya tidak boleh menganggap pengudusan adalah tema gampangan. Sekali dengar firman langsung seperti malaikat. Tidak. Ada proses. Saudara perlu rutin untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Saudara perlu membaca Alkitab secara berkala, terus menerus. Karena melalui membaca Alkitab, hidup kita akan diubahkan. Amin. Paulus sedang mengingatkan bahwa Tuhan sedang memberikan Injil, dan Injil akan mengubah hidup saudara dan saya. Pembenaran dari Injil adalah hadiah dari Tuhan yang besar sekali. Injil memiliki kuasa untuk mengubah. Amin. Amin. Kebenaran ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi maupun inspirasi, melainkan dengar baik, sebuah transformasi. Pemberitaan Injil bukan hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, melainkan juga mempengaruhi dan menentukan keselamatan orang-orang pilihan. Amin. Keselamatan seseorang merupakan bukti bahwa dia adalah orang pilihan dan bahwa Injil mengandung kuasa yang menyelamatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 dan 5. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Perhatikan, dikatakan sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan. Amin. Oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Bahkan dia katakan bahwa Ia telah memilih kamu. Amin. Dia telah memilih kita. Jadi perhatikan Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kekuatan ilahi yang menyelamatkan ini diterima seseorang melalui iman. Amin. Amin. Di Roma pasal 1:16 bagian B dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Perhatikan bahwa keselamatan disediakan bagi setiap orang. Jikalau keselamatan adalah melalui hukum Taurat, mungkin hanya bangsa Yahudi yang mampu memperolehnya. Itu pun jikalau mereka mampu mentaati Taurat secara sempurna, ya kan? Di Roma pasal 3 ayat 19 dan 20 dijelaskan di sana. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, jikalau keselamatan hanya melalui sains dan filsafat, mungkin orang-orang Yunani yang paling berhak mendapatkannya. Ya kan? Jikalau sarana keselamatan adalah kepandaian dan kekayaan manusia,
Bagaimana nasib orang-orang yang bodoh dan miskin? Tapi puji Tuhan, kabar baiknya adalah Allah sudah mempersiapkan sarana keselamatan yang universal. Amin. Tapi catatan penting, universal bukan dalam arti bahwa setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan. Namun dalam arti bahwa siapa saja, sekali lagi, universal di sini adalah bahwa siapa saja yang percaya kepada pemberitaan Injil akan diselamatkan. Amin. Tidak ada batasan apapun. Allah tidak memandang muka. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jawabannya disediakan di ayat 17. Ya. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dalam terjemahan yang lebih harfiah, bagian ini berbunyi sebab kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya. Ada 2 poin penting yang perlu diperhatikan di sini, Bapak Ibu. Poin pertama, kata nyata. Menariknya, kata yang sama persis juga muncul di ayat 18 dan dikaitkan dengan murka Allah atas semua manusia yang menindas kebenaran. Di ayat 18 dikatakan begini ya, ayat 18 ya, di ayat 18 Roma pasal 1, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Perhatikan bahwa pemberitaan Injil harus mencakup kabar baik. Kebenaran Allah sedang dinyatakan. Itu kabar baik. Dan kabar buruk, murka Allah sedang dinyatakan. Surga dan neraka, pengharapan dan penghukuman, kasih dan keadilan. Jadi melalui ayat 17 dan 18, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa semua manusia diperhadapkan hanya pada 2 pilihan saja. Menerima kebenaran Allah melalui iman atau terus-menerus menindas kebenaran dengan kelaliman. Tidak ada alternatif ketiga, Bapak Ibu. Nah, setiap orang yang menolak untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Allah di dalam Yesus Kristus berarti sedang mendirikan kebenarannya sendiri. Dengan demikian, mereka sedang menindas kebenaran dengan kelaliman. Di mana posisi Bapak Ibu berdiri sekarang ini? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sedang berusaha untuk membuat Allah terkesan dengan perbuatan baik yang Anda lakukan? Ataukah Bapak Ibu membiarkan dirimu terkesan dengan kebaikan Allah bagimu? Apakah saudara memandang perbuatan baik sebagai syarat atau bukti keselamatan? Saudara, kalau saya sudah sangat jelas, perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan, tetapi bukti keselamatan. Poin kedua di ayat 17 adalah arti kebenaran Allah. Apa arti kebenaran Allah? Kan dikatakan begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan kebenaran Kristus dan melalui iman, kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar di mata Allah. Amin. Amin. Dalam hal ini, kebenaran Allah merupakan deklarasi. Bukan hanya sebatas status, Bapak Ibu, melainkan perubahan nyata. Bukan hanya sebuah deklarasi, tetapi juga transformasi. Amin. Amin. Kebenaran ilahi yang kita terima pada saat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan hanya mengubah status kita dahulu sebagai orang berdosa, tetapi benar-benar membebaskan kita dari dosa. Roma 6 ayat 7, sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Amin. Maka itu Bapak Ibu,
Setelah membaca dan mengerti Injil, saya menemukan hidayah dan kemudian ambil keputusan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mari kita terus mengerti tentang Alkitab. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan mari kita sampaikan itu kepada setiap orang dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terima kasih kami telah diselamatkan dari hasil pemberitaan Injil. Iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu, dan kasih karunia kami terima. Kami boleh memiliki iman di dalam Yesus Kristus sehingga kami memiliki kepastian hidup kekal bersama Engkau, sebab Engkau yang menjamin di mana saja aku berada, kamu pun berada. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas dan juga kegiatan mereka hari ini. Mungkin ada yang bersama keluarga melakukan kegiatan libur, dan mungkin juga ada yang sedang menyelesaikan pekerjaan yang tertunda baik di rumah maupun di kantor. Hari ini penuh dengan sukacita. Hari ini ada damai sejahtera melingkupi setiap kami, karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan